MSN06 Sinanju-Stein Narrative Version merupakan mesin khusus yang pertama kali tampil dalam salah satu cerita dari era Universal Century yang berjudul sebagai Mobile Suit Gundam Narrative. Mobile Suit yang dipiloti oleh salah satu karakter dari pihak Zeon bernama Zoltan Akahen ini awalnya merupakan salah satu Mobile Suit yang berasal dari pihak Federasi, yang kemudian berhasil Zeon curi dan mereka gunakan untuk berbagai visi dan misi dari mereka. Nah, untuk di video kali ini, Mimin akan menjelaskan perkembangan serta asal-usul dari Mobile Suit yang satu ini. Dan seperti apa penjelasannya, mari langsung saja kita bahas, Bray. Setelah kejadian cerita dari Charge Counter Attack berlalu, Federasi kemudian melanjutkan rencana terakhir mereka dalam membasmi semua pengaruh dari pihak Zeon melalui tahapan pembuatan Mobile Suit canggih, yang akan disebut sebagai UC Project. Di mana setelah sepakat bekerja sama dengan Anaheim dalam pembuatannya, proyek ini kemudian diawali dengan membuat 2 unit prototipe Mobile Suit dengan kode nama sebagai Sinanju-Stein. Nah, Sinanju-Stein sendiri pada awalnya dibuat sebagai mesin uji khusus untuk beberapa fitur dari teknologi seperti automatic system dan juga inner frame Mobile Suit dengan bahan struktural yang disebut sebagai Psycho Frame. Yang mana hasil uji dari teknologi ini sendiri nantinya akan digunakan dalam pembuatan kesemua dari RX-Zero Unicorn, yaitu mesin utama yang akan dibuat sebagai hasil akhir dari proyek UC ini. Oh ya, dalam pembuatannya, Anaheim menggunakan data dari Sazabi dan juga Nu Gundam yang pernah mereka buat di tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan fakta ini, Sinanju-Stein telah menjadi sebuah mesin yang tercipta dengan menggabungkan dua teknologi dari Zeon dan juga Federasi sebagai dasar pembuatannya. Dikatakan terdapat 2 unit Sinanju-Stein yang telah berhasil dibuat, dan awalnya kesemua unit memiliki bentuk serta teknologi yang sama. Tetapi setelah Sinanju-Stein jatuh ke tangan pihak Zeon, salah satu di antaranya telah menerima perombakan besar oleh Full Frontal sehingga menjadi bentuk yang hanya disebut sebagai Sinanju. Sementara untuk unit lainnya yang dipiloti oleh Zoltan Akahen, itu hanya menerima sedikit perubahan sehingga masih tetap terlihat seperti Sinanju-Stein dengan bentuk awal. Nah, Sinanju-Stein sendiri telah menjadi mesin canggih dengan kinerja tinggi yang dapat melampaui Mobile Suit biasa. Bahkan spesifikasinya lebih ke arah mesin khusus yang disebut sebagai Gundam dari pihak Federasi. Konsep pengembangan yang dilakukan Anaheim terhadap Sinanju-Stein yaitu berfokus pada mobilitas tingginya. Dan oleh karena itulah, Mobile Suit ini dibekali backpack dengan mesin jet pendorong berkekuatan tinggi yang pembuatannya diambil melalui data milik dari Sazabi. Dan sebagai pengganti komponen untuk funnel yang telah dihapus, para pengembang kemudian menggantikannya dengan penambahan nozzle yang telah diperbanyak pada bagian backpack. Selain dari itu, untuk memperpanjang waktu terbang dari jam pengoperasian, backpack tersebut juga telah menerima tangki propellant yang diperbesar, bahkan jauh lebih diperbesar ketika Sinanju-Stein di-custom oleh pihak Zeon. Dan untuk lebih meningkatkan kontrol selama mobilitas tinggi yang dihasilkan dari pendorong backpack, penambahan vernier dengan gerakan yang fleksibel juga terjadi pada bagian armor bahu dan juga kaki. Sementara itu, untuk kemampuan respon lebih mesin terhadap pilot, Sinanju-Stein juga dibekali dengan 2 fitur utama yaitu Cockpit Psychomu serta pemasangan dari Psycho Frame. Fungsi dari Psychomu ini sendiri yaitu untuk mempermudah kemudi pilot, khususnya untuk jenis manusia Nu Type ataupun Cyber Nu Type yang dikatakan memiliki kemampuan lebih daripada manusia normal. Cara kerja dari Psychomu sendiri yaitu dapat membuat pilot terhubung langsung dengan sistem kontrol piloting Mobile Suit secara mental melalui pikiran mereka. Jadi dengan ini, Mobile Suit akan bereaksi lebih cepat daripada menggunakan sistem kontrol piloting manual. Sementara itu, untuk Psycho Frame sendiri, ini merupakan bahan logam struktural yang dibuat dengan cara menambahkan fungsi dari Psychomu ke tingkat atom ke dalam inner frame dari Mobile Suit. Dan dengan menambahkan banyak sekali perangkat Psychomu tersebut ke dalam inner frame, hal ini dimaksudkan agar pilot lebih dapat memperluas kesadaran serta reaksi kontrol terhadap Mobile Suit ke tingkat di mana pilot dapat mengendalikan mesin hanya dengan cara berpikir. Dan yang membuat fungsi dari Psycho Frame ini sendiri bekerja secara maksimal, yaitu karena adanya penambahan dari Intention Automatic System sebagai fitur pendukung. Jadi, berbeda dengan Cockpit Psychomu yang berfungsi menghilangkan sistem kontrol manual untuk mempercepat reaksi mesin terhadap respon pilot, Automatic System ini lebih canggih karena membuat pilot dapat mengendalikan Mobile Suit seperti layaknya tubuh mereka sendiri tanpa perlu menggunakan sistem kontrol apapun lagi. Dan karena sistem ini memiliki kinerja yang sangat dipengaruhi oleh banyaknya Psychomu untuk menerima gelombang perintah pikiran lebih cepat,
Oleh sebab itulah inner frame dari Sinanju Stein dibuat dengan pemasangan full Psycho frame. Nah, beralih ke bentuk desain, setelah dicuri, Sinanju Stein hanya memiliki sedikit perubahan di bawah penggunaan Zoltan. Contohnya seperti tabung propellen yang telah diperbesar, serta penambahan ornamen khas Zeon yang terukir di beberapa bagian termaksud pada perlengkapan seal. Sementara untuk persenjataan, mesin ini memiliki perlengkapan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk awalnya, yang mana itu diantaranya ada 2 pasang Falcon Gun pada bagian kepala, 2 beam saber pada bagian lengan bawah, serta 1 unit High Beam Rifle. Khusus untuk High Beam Rifle sendiri, senapan ini dikembangkan melalui data perlengkapan dari Nu Gundam. Oh ya, seperti layaknya unit yang dimiliki oleh Full Frontal, mesin kedua ini juga memiliki Neo Zeong unit kedua sebagai mesin dengan segudang perlengkapan bantu tempur yang mampu digunakan untuk misi penghancuran massal. Konsep pembuatan untuk bentuk dari Neo Zeong sendiri diambil melalui data dari Zeong. Dan sama seperti unit yang pernah digunakan oleh Full Frontal, Neo Zeong 2 ini juga memiliki berbagai perlengkapan serta kemampuan yang sama karena dibuat melalui suku cadang dari unit Neo Zeong yang pertama. Oh ya, setelah 2 Neo Zeong dibuat pada waktu cerita di Gundam Unicorn terjadi, Neo Zeong kedua ini dikatakan telah disita oleh pihak Federasi untuk disegel. Tetapi ketika Michelle Duyao secara diam-diam menggunakan kekuatan politik dan uangnya untuk mengambil alih mesin tersebut, secara diam-diam ia mengembalikannya kepada Sleeve agar dapat mereka gunakan. Dan alasan mengapa Michelle mengembalikannya yaitu hanya untuk memancing kedatangan Phoenix dalam melancarkan operasi dari Phoenix Han yang terjadi pada tahun UC-97. Dalam pertempuran terakhir dari cerita Gundam naratif, Zoltan yang memiloti Sinanju Stein sekaligus Neo Zeong terlihat bertempur di Helium 3 melawan naratif dan juga Phoenix. Dimana ketika Zoltan berhasil menangkap Phoenix, Jonah yang mengorbankan kehancuran naratif untuk bisa memiloti Phoenix. Hal tersebut membuat Zoltan tersudut setelah Phoenix mengaktifkan sistem NTD yang membuat Neo Zeong-nya rusak berat. Dan setelah Sinanju Stein terlepas dari Neo Zeong, Zoltan yang memutuskan untuk tetap melakukan pertempuran pada akhirnya harus kalah setelah Phoenix menggunakan Beam Tongfa-nya untuk mendorong Zoltan ke arah Neo Zeong kembali. Dan sebelum Zoltan mati, Zoltan yang menggunakan wasiat terakhirnya untuk membuat setiap tangki Helium 3 lepas kendali dan meledak, pada akhirnya membuat Phoenix mentiadakan ledakan tersebut sekaligus membawa Neo Zeong menghilang dengan kekuatannya. Oke lah, Mimin rasa cukup hari ini pembahasan kita untuk kali ini. Seperti biasa, sebelum Mimin close videonya, jangan lupa bantu like, komen video ini, serta tonton juga video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin kalian suka. Oke, akhir kata Mimin pamit undur diri, see you next video.